Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya dalam edisi Ngobrol Sehat bareng Dokter Puah. Ngobrol kita kali ini masih merupakan rangkaian daripada haid ya. Banyak banget nih yang kita bahas mengenai haid, mulai dari siklus haid yang normal itu bagaimana. Kemudian seluk-beluk haid, menyangkut mungkin ada mitos-mitos seputaran haid yang sudah saya luruskan dalam tayangan yang lalu ya. Kali ini menjawab pertanyaan daripada salah satu netizen adalah mengenai gangguan haid. Nah, sebelum kita ngobrol masalah gangguan, yang lalu sudah saya jelaskan siklus yang normal itu bagaimana kan ya. Jumlahnya berapa banyak, lamanya berapa hari, itu semua sudah saya jelaskan yaitu secara ringkas di tayangan yang lalu ya. Lamanya sekitar 3 sampai 7 hari. Kemudian jumlah darah haidnya itu ya ganti pembalut mungkin hanya 2-3 kali per hari. Kemudian juga sudah saya bahas mengenai warnanya. Kemudian nyerinya karena kan ada kan orang nyeri haid sampai nggak bisa aktivitas dan sebagainya. Nah, kali ini kita ngobrolkan masalah gangguannya sekarang. Gangguan itu boleh dikatakan terdiri dari 3 macam. Ya, gangguan siklusnya, atau gangguan banyaknya darah haid, atau gangguan nyerinya. Ya, kita kupas satu persatu. Yang pertama, gangguan siklusnya. Kita sudah tahu kan siklus yang normal 28 hari plus minus 7 hari. Nah, misalkan, dokter saya setiap bulan itu haid bisa 2 kali. Kalau itu tanggal muda dan tanggal tua masih oke ya. Jadi misalkan haid tanggal 1, haid lagi tanggal 25. Kan masih termasuk di dalam kriteria 28 hari plus minus 1 minggu. Tapi kalau misalkan tanggal 1 haid, bersih tanggal 9. Tanggal 13 haid lagi, bersih tanggal 20. Tanggal 25 haid lagi, berarti 1 bulan 3 kali, berarti itu tidak normal. Paham ya? Jadi gangguan siklus asal sudah di luar yang saya jelaskan 28 hari plus minus 7 hari, berarti itu merupakan gangguan siklus. Kalau terlalu sering, ya toh, namanya apa? Metroragia, istilah kedokterannya. Itu kalau terlalu sering. Sebaliknya terlalu jarang. Saya nggak men, dokter 3 bulan nggak pernah men. Itu, ataupun men tapi cuma sedikit, flek-flek saja. Disebut oligomenori, terlalu sedikit. Atau bahkan kalau tidak haid sama sekali namanya amenorrhea sekunder ya, karena kalau tidak pernah haid sama sekali sejak remaja kecil sampai dewasa, katakanlah umur 17 belum juga haid, itu namanya amenorrhea primer. Ini amenorrhea sekunder. Kalau keluar tapi sedikit namanya oligomenori. Dokter saya haid tapi cuma 1 hari, itu pun hanya flek. Nah, itu oligomenori. Paham ya? Jadi istilah-istilah ini betul istilah medis, tapi saya rasa di masyarakat sudah banyak tahu bahwa prinsipnya kalau di luar 28 hari plus minus 7 hari itu termasuk tidak normal dari sisi siklus. Dari sisi jumlah sudah saya jelaskan tadi, kalau ganti pembalut sampai lebih dari 10 kali pakai pampers tembus-tembus begitu itu terlalu banyak, namanya menorrhagi ya, menor-menor ya, menorrhagi. Kemudian kalau terlalu sedikit tidak pernah pakai pembalut, dokter pakai ventilator aja nggak tembus. Nah itu tadi kan oligomenori. Oke ya, jadi sudah gangguan siklus, gangguan banyaknya. Nah sekarang nih gangguan nyeri. Nah ya biasalah dokter namanya haid kan mesti orang Jawa bilang dilepen. Kalau wajar ya, nyeri biasa tetap Anda bisa kuliah, tetap bisa bekerja, tetap bisa aktivitas sebagai ibu rumah tangga, oke ya. Tapi ada pasien saya setiap haid masuk UGD. Obat anti nyeri dia minum sendiri entah itu paracetamol, asam mefenamat tidak menolong. Dia masuk UGD, perlu obat suntik, perlu obat yang masuk di anus, perlu juga sampai rawat inap. Nah, ini tidak wajar. Itu kan gangguan nyerinya. Istilah kedokterannya kan dysmenorrhea, ya, nyeri haid. Nah, kalau dysmenorrhea itu jangan dianggap remeh ya para sahabat sehat, harus diselidiki apa penyebabnya, ya. Karena adanya kista, katakanlah ya, kista coklat, endometriosis kis ya, kista coklat, kista endometriosis itu bisa menyebabkan nyeri hebat.
Ya. Kemudian juga harus diperiksa ini baru munculnya ataukah sejak awal seperti itu. Karena kalau ditanya apa dokter penyebabnya, ya itu makanya perlunya diperiksa. Nggak bisa saya bahas satu persatu tuntas di dalam konten kali ini ya, karena harus diperiksa. Kalau penyebab nyerinya itu memang karena kista, dengar kata kista nggak usah takut, nggak usah, waduh kista berarti operasi. Belum tentu. Kan saya tayangkan dalam channel saya yang satunya bahwa tumor kandungan itu tidak harus operasi, tergantung berapa ukuran besarnya, tergantung apa jenisnya, sifatnya, sel-selnya itu jinak atau mengarah ke keganasan ya. Sekali lagi, kalau didiagnosa kista itu jangan langsung stres, jangan langsung parno ya. Harus tahu dulu jenis kista dan ukurannya. Nah, kalau tanya, bagaimana dokter? Saya setiap haid minum apa? Obat-obatan mungkin kalau tradisional pakai kunir asem lah. Kalau ada juga yang minum apa, entah M kapsul, entah Kiranti, kalau saya sebutkan nama merek, itu semua sebetulnya jenis obatnya tidak salah, tapi Anda harus yakin dulu apa penyebab daripada nyerinya. Paham ya? Jadi nggak boleh sembarangan asal minum. Jadi harus diperiksa dulu ini penyebabnya apa. Biasanya dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebabnya berdasarkan kausanya. Jadi tidak asal memberi simptomatis. Nyeri diberi anti nyeri. Ya memang reda nyerinya, tapi bulan depan kan begitu lagi. Masa setiap bulan harus masuk UGD ya kan? Jadi sekali lagi para sahabat sehat, Anda harus care, harus waspada terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. Sekali lagi kalau mengalami gangguan haid, baik itu gangguan siklusnya, ya lamanya tidak 28 hari plus minus 7 hari, atau gangguan banyaknya, berapa kali Anda ganti pembalut, atau malah tidak keluar, atau malah tidak haid, atau nyerinya bagaimana, itu sekali lagi jangan dianggap remeh. Periksalah. Mungkin ada yang protes, dokter masih gadis, dokter malu kalau periksa ke dokter kandungan. Mohon maaf, dokter kandungan itu tidak hanya ngurusin ibu hamil ya. Gangguan haid ini juga termasuk salah satu di dalam ranah kompetensinya. Bahkan jujur 30% daripada pasien yang datang kepada saya, katakanlah ini pasiennya 30, maka 10 orang itu datang dengan gangguan haid. Ya, mungkin 10-nya baru katakanlah dengan kehamilan. Nah, 10 yang lain mungkin karena keputihan, mungkin karena menopause, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, kalaupun Anda masih gadis, kalau mengalami gangguan haid, jangan malu segera periksa. Minimal ke fasilitas kesehatan terdekat. Entah itu ibu bidan, entah itu dokter umum, entah itu puskesmas ya, untuk tahu apa penyebabnya. Dan tentunya, jika dicurigai ada sesuatu yang tidak wajar, maka akan dirujuk dikonsulkan kepada saya sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk ditelisik lebih lanjut apa nih penyebabnya. Jadi saya rasa itu saja ya para sahabat sehat kalau ngomongkan masalah gangguan haid, tapi masih ada banyak serial berikutnya karena kalau kita apa? Kita telisik satu persatu, gangguan haid tadi kan secara garis besar 3 macam tadi, gangguan siklus, gangguan banyaknya dan gangguan nyerinya. Tapi kalau ditelisik satu-satu banyak. Pernah dengar istilah PUA? Ya, PUA bukan nama saya. Perdarahan uterus abnormal. Itu penyebabnya banyak. Palem koin. Nah, ini singkatan lagi. Palem itu apa saja? Polip, adenomiosis, leomioma, ya, malignansi, koin apa? Koagulopati, ovarial apa? Faktor, kemudian E-nya endometrial faktor, kemudian apa? Iatrogenik karena pengaruh KB, atau non spesifik. Jadi banyak banget sebetulnya kalau ngomongkan masalah gangguan haid, mungkin nanti harus kita sambung berseri-seri ya para sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi eh, tidak cukup satu kali tayangan 10 menit begitu, ini hanya boleh dikata pembuka saja. Gangguan haid tapi secara garis besar, secara umum sudah saya jelaskan biar para sahabat sehat punya apa wacana yang lebih lengkap, yang lebih jelas begitu. Tapi nanti akan saya berikan detailnya. Katakanlah gangguan haid akibat karena polip itu gimana? Gangguan haid akibat karena adanya adenomiosis bagaimana? Gangguan haid karena adanya miom bagaimana? Gangguan haid karena adanya mungkin kecurigaan keganasan juga akan kita bahas.
Gangguan haid akibat ikut KB juga perlu diketahui. Gangguan haid karena penyebab yang tidak diketahui pun itu perlu kita bahas. Oke? Saya rasa itu dulu. Kita sambung dalam serial berikutnya. Kalau Anda kurang jelas atau mau tulis di kolom komentar silahkan ya. Karena sekali lagi ini kan ngobrol sehat bareng saya jadi dua arah. Anda perlu apa? Saya menjelaskan. Anda butuh edukasi apa? Saya akan memberikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Salam sehat.